Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri. Apa kabar kalian? Ibu berharap anak-anak ibu dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Kali ini kita bertemu lagi di PJJ pertemuan pertama pendidikan kewarganegaraan di bab kedua, yaitu tentang norma dan keadilan. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembahasan tentang bab 2 yaitu norma dan keadilan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak ibu semua, PJJ pertemuan pertama pendidikan kewarganegaraan oleh Ibu Tanti Yusra di bab kedua tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi norma dan keadilan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tentang kompetensi dasar di bab kedua ini, di pokok bahasan norma dan keadilan. Kompetensi dasar kita yang pertama untuk sikap spiritualnya yaitu 1.2, menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 2.2-nya, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk pengetahuannya di 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan kompetensi yang dasar yang keempat yaitu tentang keterampilannya, melaksanakan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita di pokok bahasan ini yang pertama, setelah anak-anak ibu mempelajari tentang norma dan keadilan, siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi macam-macam keadilan. Yang kelima, siswa dapat menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, setelah mempelajari tentang norma dan keadilan ini, siswa diharapkan bisa menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Yang ketujuh, siswa dapat menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari norma dan keadilan, diharapkan siswa bisa mempraktikkan perilaku menaati norma dalam kehidupan lingkungan sekolah. Anak-anak ibu, di pokok bahasan kita tentang norma dan keadilan di pertemuan pertama ini, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, norma dalam kehidupan masyarakat. Di sini kita akan membahas hakikat, pengertian, dan tujuan norma. Nah, bagaimana norma dalam kehidupan bermasyarakat tersebut? Nah, kita lihat dari hakikat, pengertian, dan tujuan norma. Hakikat norma itu adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Jadi hakikat dari pengertian norma itu adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Nah, di sini kalau dikatakan sebagai petunjuk atau patokan, jadi ada suatu pedoman kita bagaimana kita berperilaku. Jadi di norma itu sebenarnya ya adalah suatu aturan atau peraturan. Orang mengatakan juga norma itu sebagai aturan atau peraturan.
Nah, di dalam aturan atau peraturan ini terdapat petunjuk atau pedoman atau patokan perilaku seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi di sini secara hakikatnya norma itu adalah suatu petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Atau anak-anak ibu juga boleh mengartikan bahwa norma itu adalah sesuatu aturan yang berisi tentang perintah dan larangan. Nah, jadi untuk hakikat pengertian ini anak-anak ibu boleh membuat kata-kata yang lain, tapi yang jelas di sini dalam suatu norma itu ada aturan. Nah, ada peraturan, ada perilaku, ada suatu kata-kata boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, kalau di sini adalah yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma dibuat itu tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan diciptakannya norma ini adalah untuk menciptakan ketertiban, untuk menciptakan ketentraman. Nah, jadi di sini dalam kehidupan masyarakat, kita di dalam kehidupan itu pasti melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita melakukan sesuatu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Bagaimana kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing ini tidak melanggar aturan yang ada atau kita tidak mengambil dari hak orang lain. Nah, jadi di dalam kita bersikap, di dalam kita bertindak atau dalam kita melakukan sesuatu ada aturan-aturannya. Supaya apa? Supaya kita tidak melanggar hak orang lain. Nah, kemudian tujuan diadakannya norma ini juga adalah untuk menciptakan ketertiban. Nah, ketertiban di sini maksudnya dengan adanya aturan-aturan tersebut, ya diharapkan masyarakat itu bisa memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Oke, kita lanjut. Norma juga diartikan sebagai aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Jadi norma ini juga diartikan sebagai aturan atau ukuran atau kaidah yang dipakai untuk menjadi tolak ukur, menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, jadi di dalam norma itu ada aturan-aturan, ya. Ada suatu ketentuan. Nah, di balik ketentuan sebuah norma ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Jadi ada pedoman dari norma itu, ada pedoman, ada nilai yang akan kita jadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku. Itu maksud dari pengertian norma atau arti dari norma itu. Anak-anak ibu, setelah kita membahas tentang hakikat, pengertian dan tujuan norma, kemudian di norma itu ada ciri-cirinya. Nah, apa ciri-ciri suatu norma? Nah, ciri-ciri di suatu norma itu adalah yang pertama, norma itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi norma atau aturan itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Maksudnya di sini apa? Suatu norma atau aturan dibuat tentu berdasarkan kebutuhan atau keinginan dari sekelompok masyarakat atau suatu organisasi. Nah, di sini norma itu hasil kesepakatan bersama, yaitu bahwa aturan-aturan yang kita buat itu memang merupakan kebutuhan kita, ya. Kemudian aturan itu dilaksanakan juga melalui kesepakatan oleh masyarakat. Nah, jadi ini ciri-ciri norma yang pertama. Nah, ciri-ciri norma yang kedua, norma itu ada tertulis dan tidak tertulis. Jadi
Suatu norma atau aturan itu bentuknya ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalau yang tertulis itu artinya suatu norma itu bisa kita lihat, kita baca, ya. Kalau yang tidak tertulis itu hanya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang ada pada sekelompok masyarakat. Tetapi kedua-duanya itu tetap merupakan suatu aturan yang dipakai oleh masyarakat. Kemudian ciri yang ketiga dari norma itu adanya sanksi. Nah, adanya sanksi ini diberikan kepada siapa? Yaitu tentu diberikan kepada orang-orang yang melanggar norma tersebut atau melanggar aturan-aturan yang berlaku. Kemudian ciri yang keempat dari norma itu bersifat dinamis. Nah, artinya bersifat dinamis itu continue, tetap dilaksanakan, tidak berubah-ubah. Jadi suatu aturan itu dalam kondisi apapun tetap dilaksanakan. Itu yang disebut dengan bersifat dinamis. Jadi ada 4 ciri-ciri norma. Yang pertama hasil kesepakatan bersama. Yang kedua bentuknya norma itu ada tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga ciri-ciri dari norma itu adanya sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Dan yang keempat bersifat dinamis. Nah, dalam pengelompokannya norma dalam kehidupan masyarakat itu, yang ketiga ada klasifikasi norma. Nah, jadi klasifikasi norma itu bisa kita lihat dari pertama, norma berdasarkan sumbernya. Yang kedua, norma berdasarkan bentuknya. Dan yang ketiga, norma berdasarkan daya pengikatnya. Nah, bagaimana yang disebut dengan norma berdasarkan sumbernya, daya pengikatnya, dan bentuknya? Kita lihat di penjelasan berikut. Norma berdasarkan sumbernya. Nah, norma berdasarkan sumbernya itu ada 4. Yang pertama disebut dengan norma agama. Yang kedua disebut dengan norma hukum. Yang ketiga disebut dengan norma kesopanan. Dan yang keempat disebut dengan norma kesusilaan. Nah, norma berdasarkan sumbernya ini bisa juga dikatakan dengan macam-macam norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi anak-anak ibu harus ingat, kalau nanti seandainya ada pertanyaan, coba sebutkan norma berdasarkan sumbernya. Jawabannya ada 4, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan punya nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, jadi anak-anak ibu, sumber norma yang pertama, norma berdasarkan sumber yang pertama itu adalah disebut dengan norma agama. Nah, jadi norma agama ini adalah suatu aturan atau ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana isinya berisi perintah dan larangan. Nah, jadi norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan. Nah, untuk apa norma ini? Adalah mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya atau dengan Tuhannya. Nah, bagaimana kita bersikap berperilaku kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ada di dalam norma agama atau aturan agama. Nah, aturan agama ini di mana bisa kita lihat dan apakah bentuk dari aturan agama ini? Nah, aturan agama ini bisa kita lihat dari wahyu Tuhan. Nah, atau dari kitab-kitab suci agama kita masing-masing. Nah, disinilah kita bisa melihat apa yang menjadi larangan atau ketentuan hidup yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang di sini berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Nah, bagaimana ciri kita melaksanakan norma agama ini? Ya,
Ciri kita atau contoh dari kita melaksanakan norma agama ini tentu dengan kita melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan, atau kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian contoh norma agama yang lainnya yaitu kita tidak boleh merampok harta orang lain. Ya. Kemudian kita tidak boleh berbuat cabul. Dan yang keempat, hormatilah bapak dan ibumu. Nah, ini ajaran agama ya yang ada di dalam kitab suci agama kita masing-masing yang berasal dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Terhadap pelanggar norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti yang dapat berupa dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi dalam norma agama ini ciri-cirinya adalah bahwa aturan atau norma ini berasal dari Tuhan. Kemudian aturan itu berisi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, kemudian dalam norma agama ini ya ada sanksi yang diberikan apabila kita melanggar dari aturan norma agama, yaitu dimasukkannya kita ke dalam neraka. Ya. Norma yang kedua, anak-anak ibu, yaitu adalah norma kesusilaan. Nah, apa itu norma kesusilaan? Norma susila atau norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma susila atau kesusilaan yaitu jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesamamu, dan bersikaplah jujur. Jadi yang sebenarnya yang menjadi inti dari norma kesusilaan ini adalah suatu aturan ya atau suatu peraturan yang mengatur kehidupan kita, yang mengatur kehidupan pribadi kita agar kita menjadi yang lebih baik dan terhindar dari perbuatan yang buruk. Nah, di norma susila ini aturan itu yang merasakan, yang membuat itu adalah kita sendiri. Nah, jadi apabila kita melanggar norma kesusilaan, itu yang akan merasakan adalah diri kita sendiri. Karena aturan ini adalah aturan terhadap diri kita sendiri. Nah, yang contoh dari norma susila ini adalah bersikap jujur. Bersikap jujur. Nah, anak-anak ibu pernah berbohong tidak? Pasti pernah ya. Nah, apa yang kamu rasakan bila kamu berbohong? Tentu anak-anak ibu merasakan tidak nyaman, ya, merasa takut dan merasa kurang tenang. Nah, apabila kita merasakan hal seperti ini, artinya kita telah melanggar norma kesusilaan. Selanjutnya, anak-anak ibu, norma hukum. Nah, norma yang ketiga yaitu norma hukum. Apa itu norma hukum? Yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi norma yang ketiga yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini ciri-cirinya aturan atau ketentuan itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam pelaksananya norma hukum ini bersifat memaksa dan tegas. Artinya apa? Setiap yang melanggar langsung mendapatkan sanksi. Nah, kalau norma agama dan norma kesusilaan, sanksi yang kita terima yaitu bisa dikatakan tidak langsung ya kita dapatkan pada saat kita melakukan pelanggaran. Tapi di norma hukum, sanksi yang kita dapatkan itu langsung di saat kita melanggar norma hukum itu. Nah,
Norma hukum ini mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin jadi suatu patokan juga buat kita ya. Apabila di dalam kehidupan bermasyarakat itu terjadi kerusuhan, artinya kita sudah melanggar suatu norma hukum. Nah, jadi norma hukum itu adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang berisi perintah dan larangan yang bersifat memaksa. Nah, bersifat memaksa ini karena untuk melindungi kepentingan manusia. Yang berikutnya adalah norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku, wajar atau tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Atau norma kesopanan juga dapat diartikan norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan hidup sehingga setiap anggota masyarakat saling menghormati. Anak-anak ibu tahu tidak apa perbedaan antara norma kesopanan dengan norma kesusilaan? Perbedaan norma kesopanan dengan kesusilaan, kalau dilihat secara sepintas, norma kesusilaan dan norma kesopanan itu hampir sama, yaitu mengatur suatu aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia. Tapi yang membedakan antara norma kesopanan dengan kesusilaan ini kita bisa lihat dari perilaku yang kita lakukan dan sanksi yang kita dapatkan. Nah, kalau norma kesopanan ini adalah suatu aturan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, di sini aturan ini dengan kesepakatan kita dengan sesama manusia lainnya, ya kemudian itu menjadi suatu aturan. Nah, aturan ini mengatur tingkah laku kita. Nah, perbedaan dengan norma kesusilaan, kalau norma kesusilaan itu juga aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia, tapi aturan itu dibuat oleh kita sendiri, kemudian sanksinya kita juga akan merasakan sendiri. Tapi kalau di norma kesopanan, aturan itu dibuat oleh masyarakat, ya, oleh manusia yang satu dengan yang lainnya, mengatur tentang hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian sanksinya itu diberikan oleh orang lain. Nah, apabila kita melanggar norma kesopanan ini, kita diberikan sanksi oleh orang lain. Apa sanksinya? Ya seperti diejek, ya, mungkin seperti akan dijauhi oleh orang lain. Nah, itu artinya kita sudah melanggar norma kesopanan. Tapi kalau untuk norma kesusilaan itu kita sendiri yang merasakan sanksinya. Nah, mungkin orang lain tidak tahu kalau kita sudah melanggar norma kesusilaan. Tapi di norma kesopanan orang akan tahu bahwa kita melanggar norma atau aturan kesopanan. Nah, jadi norma kesopanan ini ya berisi perintah dan larangan juga, mengatur hubungan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, dan sanksinya apabila kita melanggar diberikan oleh orang lain. Dalam bentuk apa sanksinya? Kita dikucilkan, kita diejek, kita dihina, ya, kita dijauhkan. Nah, itu sanksi dari norma kesopanan. Contoh pelaksanaan norma kesopanan itu adalah kita tidak boleh sombong, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh sombong. Kita saling menyapa, ya, saling bertegur sapa. Kemudian kalau seandainya kita melewati suatu kelompok masyarakat yang lebih tua, kita melakukan tingkah laku permisi terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dengan cara bersalaman atau menyapanya dengan kata-kata yang baik, itu norma kesopanan. Kalau contoh dari norma hukum, anak-anak ibu sudah tahu norma hukum itu adalah bagaimana kita di jalan raya, ya,
kemudian kita tidak boleh melakukan tindakan kriminalitas. Nah, itu salah satu bentuk dari norma hukum. Nah, kalau di norma kesusilaan kita tidak boleh berbohong dan kita harus berkata jujur. Kita tidak boleh mengadu domba. Nah, itu adalah norma kesusilaan. Kalau contoh dari norma agama yaitu kita melaksanakan segala perintah Tuhan, ya, beriman dan bertakwa, kita menjauhkan segala larang-larangan yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci agama kita masing-masing. Oke, anak-anak ibu, untuk pokok bahasan di pertemuan pertama bab kedua tentang norma dan keadilan, ibu cukupkan dulu sampai pokok bahasan ini ya. Nah, ibu berharap anak-anak ibu bisa memahami dan bisa juga anak-anak ibu menganalisa ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan itu bermanfaat. Nah, kita sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk melaksanakan tugas kalian masing-masing, kerjakan tugas-tugas yang telah ibu sampaikan ya di GCR, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.